Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian, kemudian tentang jenis data dan skala data. Sebelumnya kita sudah membahas variabel, sudah membahas definisi operasional, kemudian sudah membahas metode dalam penelitian, gitu ya. Hari ini kita akan membahas instrumen penelitian, jenis data dan skala data. Oke, kita langsung masuk ke capaian pembelajarannya. Harapannya setelah kalian mempelajari ini, nanti kalian mampu menjelaskan kembali gitu ya, konsep terkait instrumen penelitian, kemudian macam-macam data, dan skala data. Kemudian kalian mampu menentukan instrumen penelitian, jenis data, dan skala data pada penelitian yang kalian rencanakan, pada proposal yang kalian rencanakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar. Oke, ini outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada instrumen, kemudian kita lanjut ke jenis data dan skala data. Ini beberapa referensi yang bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya saya langsung masuk ke poinnya. Yang pertama itu kita bahas adalah beberapa poin penting yang perlu kalian pahami sebelum kalian membuat suatu rancangan proposal ya. Maka yang pertama harus kalian pahami gitu, itu adalah metode. Nah, metode kemarin sudah kita bahas ya, metodenya itu ada yang metode penelitian atau desain penelitian, itu ada yang kualitatif atau yang kuantitatif. Setelah kalian paham metodenya apa, maka kalian bisa menentukan jenis instrumen penelitiannya. Apa sih itu instrumen, Bu? Gitu ya. Nah, instrumen ini adalah alat ukur dalam suatu penelitian. Contoh, metodenya, Bu, saya metodenya observational analitik, kayak observational analitik kan ya. Kemudian Bu yang mau saya lihat adalah tingkat pengetahuan, kayak observational, model tingkat pengetahuan, desain saya cross sectional saja. Oke, jadi metodenya adalah observational analitik dengan desain cross sectional gitu ya. Nah, kalian tahu nih metodenya apa, kemudian bagaimana cara mengukur tingkat pengetahuan tadi, itu kan ya, yang mau dicarikan tingkat pengetahuan, desainnya sudah jelas, metodenya sudah jelas. Yang selanjutnya kalian lakukan adalah bagaimana cara kalian mengukur tingkat pengetahuan, gitu kan ya. Nah, cara kalian mengukur tingkat pengetahuan itu salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen penelitian atau alat ukurnya, sehingga tercapai nanti parameter atau indikatornya, itu ya yang kalian harapkan. Nah, jadi setelah kalian tahu metodenya, setelah kalian tahu instrumennya apa, maka langkah selanjutnya adalah menyusun parameter atau indikator yang akan digunakan. Nah, kalau teman-teman masih ingat, waktu di variabel ya, itu kan di bawah ada kolom seperti ini ya, ada tabel gitu, ada variabelnya apa, kemudian ada definisi operasional ya, kemudian di sampingnya itu ada indikator atau parameternya, baru nanti ada skala datanya. Nah, ini nanti akan kalian isi. Tuh, nanti akan kalian buat ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih itu instrumen penelitian? Jadi, instrumen penelitian itu adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Itu namanya instrumen. Itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Instrumen penelitian itu terbagi menjadi instrumen yang sudah baku dan belum baku. Apa sih instrumen yang sudah baku? Instrumen yang sudah baku itu berarti dia sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelumnya, sudah dicoba juga ke beberapa sampel gitu. Sehingga instrumennya itu sudah betul-betul baku atau saklek gitu. Nah, apakah instrumen yang sudah baku itu perlu uji valid lagi? Nggak usah. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan pengukuran tingkat kepatuhan pasien, nah itu ada salah satu kuesioner sudah baku, namanya kuesioner MMAS gitu ya. Jadi kuesioner ini di mana-mana itu kuesioner itu yang digunakan gitu. Kecuali ketika kalian mau memodifikasi kuesioner tersebut gitu. Ketika ada modifikasi, ketika ada tambahan pertanyaan, maka itu tetap harus dilakukan uji validitas. Tuh. Yang kedua adalah instrumen yang belum baku. Belum baku itu berarti
dia belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelumnya. Jadi belum diketahui apakah ketika dia digunakan dia akan memberikan hasil yang valid dan reliable. Maka untuk instrumen yang belum baku ini perlu kalian lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Nanti di belakang kita bahas terkait uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ini ada beberapa macam instrumen atau alat ukur yang akan bisa kalian gunakan dalam satu penelitian. Yang pertama ada angket, kemudian ada daftar periksa, ada lembar operasional, ada pedoman wawancara, dan ada checklist. Nah, dalam satu proposal atau satu penelitian, itu boleh menggunakan kombinasi beberapa instrumen penelitian atau hanya menggunakan tunggal. Misal saya Bu hanya mau pakai angket atau kuesioner saja, ya boleh silahkan, tergantung tadi metode kalian itu bagaimana. Ada juga Bu saya menggunakan misalnya angket dan pedoman wawancara, silahkan juga nggak masalah gitu, tergantung metodenya tadi apa. Itu untuk instrumen. Jadi dengan kita tahu metodenya apa gitu ya, maka kita bisa menentukan bagaimana cara pengambilan data kita, bagaimana cara pengambilan datanya, kemudian kita bisa menentukan instrumennya itu apa. Nah, setelah tahu instrumennya apa, langkah selanjutnya adalah kita menyusun indikator atau parameter dalam suatu penelitian gitu. Ini langkah-langkah yang akan kalian lakukan nanti. Nah, kayak kita lanjut lagi, ini beberapa cara pengumpulan data dan instrumen yang digunakan, ini coba saya rangkumkan. Yang pertama itu adalah wawancara. Jadi, ketika kita wawancara, cara pengumpulan data kita pengen dengan wawancara gitu ya. Dengan wawancara, maka yang perlu kalian punya itu instrumennya adalah pertama pedoman wawancara. Setelah kalian punya pedoman wawancara, maka kalian lanjut punya daftar periksa atau checklist. Jadi gini, wawancara ini misal terutama untuk pertanyaan untuk data kualitatif ya. Jadi ketika metode kalian kualitatif gitu, maka salah satu cara pengumpulan datanya adalah dengan wawancara. Nah, supaya hasil dari wawancara kita itu sesuai dengan harapan atau tujuan penelitian kita, maka kita wajib punya pedoman wawancara. Jadi misalnya dalam melakukan wawancara itu ada 10 pedoman, nah, maka kita mengikuti itu. Gitu. Selanjutnya setelah kita punya pedoman, untuk kita nanti mengukur apakah pedoman tersebut sudah dilaksanakan atau tidak, maka kalian perlu daftar periksa atau checklist. Tuh. Yang kedua, cara pengumpulan datanya dengan observasi atau pengamatan misalnya. Nah, dengan observasi atau pengamatan, maka yang perlu kalian punya instrumen atau alat ukurnya adalah panduan pengamatan. Panduan pengamatan atau checklist. Jadi, apa aja yang mau diamati gitu. Panduan pengamatan atau checklist, apa aja yang mau diamati itu ditulis. Kemudian, ada lembar observasi. Contohnya, yang observasi atau pengamatan. Contoh yang observasi atau pengamatan ini, misal kita mau mengamati efek dari suatu obat gitu ya. Ini hanya observasi karena kita tidak bisa melakukan eksperimen, misal keterbatasannya di sana. Nah, maka kita punya panduan pengamatan tuh apa saja. Misalnya mau melihat efek obat, efek apa yang mau kalian lihat. Misalnya efek ini mengurangi nyerinya, misalnya efek anti nyerinya. Nah, kita lihat, dikatakan dia nyerinya berkurang ketika apa gitu. Jadi ada panduan pengamatannya atau gambar checklistnya. Nah, itu nanti akan kalian isi. Dilihat apakah ada perubahan klinisnya atau tidak. Nah, itu namanya panduan pengamatan atau daftar checklist. Gitu. Terus juga bisa juga lembar observasi gitu. Jadi tinggal nanti apa yang perlu itu dicatat di lembar observasinya. Itu untuk yang pengamatan. Selanjutnya yang angket atau kuesioner gitu ya. Jadi ini metode cara pengumpulan datanya itu misalnya dia dengan menggunakan kuesioner. Nah, dengan menggunakan kuesioner itu instrumen yang bisa kalian gunakan ada beberapa pertanyaan, ada angket. Yang pertama angket terbuka, angket tertutup, dan checklist. Kalau angket terbuka itu pertanyaannya jawabannya panjang gitu, kayak pertanyaan isian atau esai. Itu angket terbuka namanya. Kalau angket tertutup itu jawabannya saklek, misalnya kayak pilihan ganda ada A, B, C, D gitu ya. Atau jawab pilihannya iya, tidak, atau disuruh misalnya memilih benar atau salah gitu.
Itu angket tertutup namanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan, lanjut lagi ya, saya ulang lagi mungkin sedikit terkait angket atau kuesioner tadi. Untuk angket atau kuesioner itu instrumen yang bisa kita gunakan. Kuesionernya ada angket terbuka, kemudian ada angket tertutup gitu. Kalau terbuka tadi pertanyaan itu jawabannya panjang gitu. Sedangkan kalau angket tertutup itu pertanyaannya saklek tadi. Misalnya pilihan ganda, jawaban benar atau salah gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan checklist. Checklist ini misalnya kuesionernya itu jawabannya sangat setuju, tidak setuju misalnya. Maka itu kan sampel melakukan checklist gitu pada jawaban yang dia berikan. Oke, selanjutnya cara pengumpulan datanya dengan melakukan tes. Nah, tes ini merupakan cara pengumpulan data melalui pengukuran atau pengujian. Nah, di sini pengukuran atau pengujian dapat disesuaikan dengan variabel yang akan kalian amati untuk tes ya. Misalnya, kalian mau melihat tes kepribadian untuk mengetahui kepribadian seseorang gitu ya. Atau tes bakat yang digunakan untuk mengukur bakat seseorang. Jadi ada tes prestasi misalnya untuk mengukur pencapaian atau prestasi seseorang. Nah, jadi selain itu juga bisa misalnya kita mau melihat hasil pemeriksaan diagnostik atau hasil laboratorium dengan menggunakan tes ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu cara pengumpulan datanya dengan melakukan dokumentasi. Itu. Di mana dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui dokumen atau data sekunder. Seperti data statistik misalnya, status pemeriksaan pasien, rekam medik, laporan, dan lain-lain. Gitu. Ini dokumen. Jadi saya mau melihat data dari rekam medis pasien gitu ya, cara pengumpulan data kan itu dokumentasi. Maka instrumen yang digunakan bisa menggunakan dokumen tadi. Itu. Nah, dalam suatu menyusun instrumen dan skala pengukuran data, maka yang pertama dilakukan oleh peneliti tadi, tahu metode, oke, setelah tahu metode, tahu variabelnya apa. Nah, setelah tahu variabelnya apa, maka tahu dimensinya apa saja gitu. Nanti saya contohkan juga. Nah, setelah dimensi, yang dilakukan adalah menentukan indikator. Kemudian, setelah indikator, baru kalian nanti menentukan instrumen dan skala datanya gitu. Nah, ini contoh ketika kalian menyusun instrumen yang belum baku. Nah, jadi yang pertama, ketika kalian menyusun instrumen sendiri gitu, maka yang harus kalian lakukan adalah menetapkan dimensi atau indikatornya. Ini yang pertama. Nah, jadi sebelum ini, masuk dulu kita nih contoh persepsi tentang pemberian ASI eksklusif. Berarti ini kan kita tahu nih, metodenya dia hanya mau melihat persepsi ya. Metodenya, tujuan akhirnya dia mau melihat persepsi tentang pemberian ASI eksklusif. Misalnya metode penelitiannya adalah observasional yang cross-seksional gitu. Nah, maka untuk melihat persepsi tentang pemberian ASI eksklusif tadi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui variabelnya apa. Di sini hanya ada satu variabel penelitian, yaitu persepsi. Nah, setelah tahu yang mau kita ukur itu adalah persepsi dari pasien tadi atau dari sampel, langkah berikutnya adalah menentukan dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu tadi yang mau kalian ukur itu apa aja di persepsi. Gitu. Misal, yang mau diukur di persepsi itu salah satunya adalah prosedur pemberian. Dimensi yang kedua itu terkait manfaat gitu. Bisa dipahami ya? Jadi setelah tahu variabelnya apa, lanjut di persepsi tadi itu apa sih yang mau saya ukur, apa yang mau saya lihat gitu. Itu namanya dimensi. Nah, setelah tahu dimensinya apa, maka tetapkan indikatornya. Gitu. Jadi misalnya pertama, dimensinya prosedur pemberian. Indikatornya yang pertama di prosedur pemberian itu usia. Nah, setelah usia, kemudian yang kedua cara pemberiannya. Yang ketiga waktu pemberian, ini indikatornya gitu. Terus sebaiknya itu juga ditulis nomor pertanyaan berurutan.
supaya memudahkan kita nanti membuat kisi-kisinya. Misalnya, usia pemberian ASI itu di pertanyaan 1, cara pemberian itu pertanyaan 2, 3, 4. Kemudian waktu pemberian itu 5, 6, 7 gitu. Nah, kita tahu tadi instrumen yang akan kita berikan itu sudah tahu nih dari awal sebenarnya dengan metode observasional dan cross-sectional tadi yang mau kita ukur adalah persepsi. Salah satu cara mengukur persepsi itu adalah dengan menggunakan kuesioner gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah menyusun instrumen tadi gitu. Jadi setelah menentukan variabel, menentukan dimensi, menentukan indikator, langkah selanjutnya kita susun instrumennya. Tuh. Kita susun instrumennya, karena yang tadi instrumennya belum baku, maka mau nggak mau kita menyusun instrumennya, gitu. Susun instrumen itu sebaiknya sesuai dengan nomor urut pertanyaan. Contoh, yang pertama indikatornya adalah usia pemberian ASI, pertanyaan nomor 1. Maka penyusunan instrumennya sebagai berikut, nomor 1 nih. Pertanyaan terkait usia ya, jadi kita bikin dalam memberikan ASI eksklusif dilakukan pada usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Nah ini kuesioner maka dia misalnya menggunakan checklist, tinggal ditandai nanti misalnya tidak setuju gitu, tinggal di checklist. Ini contoh penyusunan instrumen yang belum baku. Nah ini balik lagi ke sini, jadi ini poinnya. Jadi untuk menyusun suatu instrumen itu maka hal yang perlu diketahui adalah variabel, setelah variabel dimensi, setelah dimensi indikator, setelah kita tahu indikator kita bisa menyusun instrumen, kemudian kita baru bisa menentukan skala data gitu ya. Jadi jelas nih tahapannya. Nah, jadi sampai sini coba Ibu simpulkan sedikit. Yang pertama kalian lakukan itu adalah mengetahui metode atau desain penelitian. Setelah tahu metode atau desain penelitian tadi, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah menentukan bagaimana cara pengumpulan datanya. Oh, cara pengumpulan data saya seperti ini. Nah, setelah tahu cara pengumpulan datanya, maka langkah berikutnya adalah menentukan instrumennya seperti apa. Mau mengukurnya itu seperti apa gitu. Nah, ini cara menyusun instrumen yang belum baku tadi. Contohnya misalnya, kita tahu instrumennya yang mau, contohnya misalnya nih, metodenya observasional. Observasional hanya yang cross-sectional, jadi dia diambil dalam satu waktu, misal. Nah, tadi ya, di contoh tadi mau mengetahui persepsi. Mau mengetahui persepsi misalnya. Nah, kita tahu berarti variabelnya itu adalah persepsi. Metodenya sudah tahu, maka cara pengumpulan datanya seperti apa. Karena tadi yang mau kita ukur adalah persepsi, maka misal kita menggunakan instrumennya itu menggunakan cara pengumpulan data kita melakukan angket atau kuesioner. Nah, instrumennya bisa kita pilih nih. Instrumennya mau kita menggunakan angket terbuka, tertutup, atau checklist, tergantung capaian pembelajaran, capaian penelitian kita tadi itu apa gitu. Nah, kalau instrumen sudah baku tinggal kita pakai. Tapi bagaimana kalau instrumennya belum baku? Kalau instrumennya belum baku, maka kalian langkah pertama tadi menentukan variabel. Setelah kalian tahu variabelnya apa, baru tentukan dimensi apa aja mau kalian ukur. Dimensinya itu bagiannya, ranahnya apa aja. Setelah tahu dimensinya, maka pecah. Dalam satu dimensi, itu indikatornya apa saja tadi. Nah, setelah tahu indikatornya apa saja, maka baru susun instrumen. Terakhir, setelah kalian susun instrumen, baru tentukan skala datanya apa. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke skala data. Jadi dalam menyusun suatu instrumen, itu harus mengetahui tentang jenis skala data. Gitu ya, harus tahu nih, harus. Kenapa harus tahu? Supaya apa yang kita ukur itu sesuai dengan permasalahan atau rumusan penelitian kita gitu. Karena nanti skala data ini juga digunakan, salah satu yang digunakan ketika kita melakukan analisis dari hasil penelitian kita, itu salah satu yang berpengaruh adalah skala pengukuran datanya atau skala data. Nah, skala data dalam suatu penelitian itu dibagi menjadi 4.
Jadi ada skala rasio, ada skala interval, ada skala ordinal, dan ada skala nominal. Tuh. Nah, ini skala data dari yang tertinggi sampai ke rendah. Jadi dari skala rasio ini bisa dibikin jadi skala nominal. Sampai ke sini ya, arahnya bisa jadi skala rasio itu bisa diturunkan jadi interval, bisa diturunkan jadi ordinal, bisa jadi nominal, atau sebaliknya dari nominal itu diubah menjadi rasio gitu. Jadi untuk skala data sendiri sebenarnya dia bisa ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian kita. Oke, sekarang kita lanjut dari skala yang nominal. Apa itu skala nominal? Skala nominal ini merupakan skala yang paling sederhana. Itu nominal, dia paling sederhana. Nah, skala nominal ini dia digunakan sebagai pembeda untuk kualifikasi kualitatif, atau dia biasa digunakan untuk kategorisasi. Itu ya. Jadi skala nominal ini cirinya dia hanya dapat digunakan untuk membedakan karakteristik. Dia bisa digunakan untuk membedakan karakteristik. Nah, contoh jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian agama, misalnya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu. Nah, warna kulit ada yang hitam, ada yang putih misalnya. Nah, itu skala nominal. Tetapi tidak ada perbedaan. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu nggak berbeda, sama aja di dalam satu agama. Nah, itu namanya skala nominal. Karena dia merupakan kategorisasi. Nah, di sini dia digunakan hanya untuk membedakan karakteristik. Itu namanya skala nominal. Nah, sekarang kita lanjut ke skala ordinal. Skala ordinal ini skala yang berjenjang atau bertingkat. Gitu. Jadi contohnya dari skala ordinal ini, contoh pendidikan. Itu kan bertingkat dari SD, SMP, SMA, sarjana gitu. Kemudian misalnya tingkat pengetahuannya, ada tingkat pengetahuan rendah, sedang, tinggi misalnya. Nah, itu namanya skala ordinal karena dia bertingkat. Berbeda kan ya hasilnya. SD, SMP, SMA itu kan jelas tuh beda. Nah, itu namanya bertingkat, namanya skala ordinal. Tapi kalau nominal tadi dia tidak bertingkat, tidak membedakan nilai. Misalnya antara laki-laki perempuan tidak membedakan nilai, antara agama yang satu dengan agama yang lain tidak membedakan nilai, tidak ada tingkatan dari sana, tidak ada mana yang terbaik, mana yang tidak, gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita masuk ke skala ordinal, di sini itu merupakan skala yang bertingkat, jadi ada jenjangnya. Misalnya tadi SD, SMP, SMA, atau tingkat pengetahuannya, misalnya tingkat pengetahuannya sedang, kemudian baik, kurang, misalnya. Nah, itu namanya skala ordinal. Oke, lanjut ini skala interval. Interval ini skala yang menunjukkan jarak. Interval ya, jadi menunjukkan jarak antara satu data dengan yang lainnya. Itu namanya skala interval. Nah, skala interval ini nanti dia kurang lebih dengan skala rasio. Yang membedakan antara interval dan rasio itu ada tidaknya nilai 0. Gitu, nilai 0-nya bermakna atau tidak. Itu yang membedakan. Nah, di skala interval ini tidak ada nilai 0 mutlak. Jadi ketika ada angka 0 itu dia tetap punya makna. Contoh, di sini ada skor penilai, ada IQ, ada skor temperatur atau suhu. Contoh nih yang paling gampang kita menggunakan temperatur atau suhu. Suhu 0 derajat Celcius, ada nggak? Ada kan ya? Bermakna nggak? Bermakna gitu. EQ-nya 0, ada nggak? Ada gitu ya. Bermakna. Nah, itu namanya skala interval. Nah, sekarang kita lanjut ke rasio. Rasio ini tadi sama dengan interval sebenarnya. Dia merupakan suatu skala pengukuran yang membedakan kalau rasio itu ada nilai 0 mutlak. 0-nya itu berarti contoh umur 0. Ada nggak umur 0? Nggak ada kan ya? Berat badan 0 kg ada nggak? Nggak ada gitu. Jadi ada nilai 0 mutlak. Itu skala rasio. Oke, nah selain tadi 4 macam skala tadi, selain skala nominal, ordinal, interval, ataupun skala rasio, itu kita juga ada skala
pengukuran dalam sikap gitu ya, skala pengukuran dalam sikap. Ini dikembangkan dari skala interval. Apa aja skala pengukuran dalam sikap? Ada skala Likert, skala Goodman, skala diferensial semantik, skala peringkat, dan skala Truston. Jadi ini ketika kalian mau menilai sikap misalnya sikap masyarakat dalam penggunaan antibiotik misalnya. Nah, selain menggunakan 4 skala data tadi, ini bisa kita menggunakan skala pengukuran ini. Ini dikembangkan dari skala pengukuran interval. Oke, kita lanjut ke skala Likert. Nah, skala Likert ini adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang gejala atau masalah yang ada di masyarakat atau yang dialaminya. Itu. Beberapa bentuk jawaban pertanyaan atau pernyataan yang masuk dalam kategori skala Likert itu sebagai berikut. Contohnya, misalnya yang termasuk skala Likert ya, ada pernyataan sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Jadi dia pertanyaan atau pertanyaannya itu jawabannya masih berjenjang tadi ya. Nah, karena skala Likert ini dikembangkan dari interval, maka nanti cara interpretasi datanya gitu ya, itu misal sangat setuju itu nilainya 76 sampai 100 misalnya. Habis itu yang setuju itu 51 sampai 75. Yang tidak setuju itu 26 sampai 50. Kemudian yang sangat tidak setuju itu 0 sampai 25%. Itu. Jadi ada intervalnya di sini untuk nanti interpretasi datanya. Tapi kalian mau menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, maka pertanyaan atau pernyataannya itu umumnya bentuk jawabannya terbagi menjadi beberapa pernyataan. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu untuk skala Likert. Oke, sekarang kita lanjut ke skala Goodman. Skala Goodman ini skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas. Jadi kalau kita menggunakan skala Goodman ini jawabannya ya, tidak, benar, salah, setuju, tidak setuju gitu. Jadi hanya ada 2 pilihan. Jadi betul-betul di sini jawabannya itu tegas. Tapi beda ya sama skala Likert. Kalau skala Likert tadi banyak pilihan, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Tapi kalau Goodman itu tegas, hanya ada 2 jawaban, ya, tidak, benar, salah, setuju atau tidak setuju. Itu yang skala Goodman. Kemudian kita lanjut ke skala diferensial semantik. Ini merupakan skala perbedaan semantik yang berisi pernyataan sikap seseorang yang memberikan jawaban dengan rentang dari positif ke negatif gitu. Jadi skala diferensial semantik ini dia ada memberikan rentang jawaban. Misal nih, contoh skala diferensial semantik, berilah nilai sikap dalam komunikasi berikut. Jadi ada pernyataan positif dan negatif. Misalnya tadi sopan dengan tidak sopan. Dari sopan dengan tidak sopan ini ada kategori apakah 4, 3, 2, 1. Nah, ini namanya skala diferensial semantik. Gitu. Jadi dia memberikan jawaban rentang dari positif ke negatif gitu. Ini namanya skala diferensial semantik. Jadi kalian memilih rentangnya. Misalnya 4 berarti dia sopan banget nih. Tuh, tapi dia menggunakan pilihan rentang. Oke, kita lanjut ke skala peringkat. Jelas ya, namanya saja peringkat. Skala sikap yang memberikan pernyataan dengan jawaban berupa angka yang telah disediakan. Jadi jawaban berupa angka. Hampir sama dengan skala Likert. Jadi hampir sama, tetapi di sini di skala peringkat itu tersedia jawaban berupa interval angka. Kalau skala Likert tadi kan kita checklist ya. Misalnya sangat tidak setuju, udah checklist gitu aja. Tapi kalau yang skala peringkat ini dia kasih angka gitu. Jadi nanti pengukurnya itu menggunakan angkanya. Misalnya ini dia kasih tanda 1 misalnya. Nanti diukur yang angkanya. Itu namanya skala peringkat. Jadi ada angkanya. Hampir sama dengan skala Likert, yang membedakan kalau skala peringkat itu ada angkanya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini skala Truston. Ini adalah skala dengan memberikan sejumlah pernyataan pada responden. Dan responden disuruh memilih sebagian dari pernyataan. Kemudian dihitung oleh peneliti sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Contoh dari skala Truston ini, contoh, pilihlah 3 pernyataan dari 5 pernyataan yang sesuai dengan persepsi saudara. Gitu. Ini skala Truston. Misalnya ini dari 5 pernyataan ini suruh dia memilih. Misalnya pernyataan pertama, saya memilih pekerjaan sebagai apoteker karena pekerjaan yang mulia dan terhormat, misalnya. Dan yang kedua, apa yang bisa saya banggakan menjadi apoteker bila gajinya hanya pas-pasan? Yang ketiga, senangnya menjadi apoteker apabila berhasil menolong pasien dan seterusnya. Nah, dari 5 pernyataan ini, nanti disuruh memilih hanya 3 saja. Itu namanya skala Truston. Jadi dia memilih sebagian dari pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Tuh. Oke, kita lanjut. Instrumen sudah selesai. Tadi skala data juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini nanti ditanya di saat kalian bikin proposal, itu nanti berdasarkan panduan kita, nanti diselingkung gitu kan ya. Ada panduan, nanti akan ada kata-kata jenis dan sumber data. Ketika kalian ditanya jenis data, maka jawabannya 2. Jenis datanya kualitatif atau kuantitatif. Ketika ditanya sumber data, jawabannya juga 2, primer atau sekunder, gitu ya. Kalau primer itu langsung didapat dari sumbernya, kalau sekunder itu kita mengambil data dari rekam medik, gitu. Jadi bukan dari sumber utamanya. Oke, kita bahas lebih dalam lagi terkait jenis data. Jadi berdasarkan sifatnya, data penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, maka dia berbentuk angka. Kalau kualitatif, dia berupa bentuk kalimat-kalimat saja, atau kata-kata, gitu ya. Itu bedanya. Kalau kuantitatif itu angka, bisa terukur ya. Masih ingat beda kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian, kalau data kuantitatif, berdasarkan sifatnya, data ini dapat dianalisis, baik menggunakan perhitungan matematika atau statistik. Berdasarkan skala datanya, data kuantitatif itu dibagi menjadi skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian berdasarkan proses atau cara mendapatkannya bisa dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu diperoleh dengan cara membilang. Contohnya misalnya jumlah SD negeri di Banjarmasin sebanyak 20 gitu. Jadi dia membilang, itu diskrit namanya kalau ditanya. Berdasarkan prosesnya ya. Kemudian kalau ditanya data kontinum itu diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh tinggi badan si X adalah 150 cm. Tahunya 150 cm ini setelah kita melakukan pengukuran. Namanya data kontinum. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian data kualitatif. Kalau kualitatif tadi itu jelas bedanya, dia berupa kata-kata atau kalimat. Bentuk lain dari data kualitatif, ini gambar misalnya diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Nah, data kualitatif ini umumnya kita dapatkan dari wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Tuh. Oke, kita lanjutkan sumber data. Sumber data tadi ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Jadi ini merupakan data asli atau data baru yang bersifat up to date. Sedangkan kalau data sekunder ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Jadi peneliti itu sebagai tangan kedua. Jadi sumber sudah ada. Misal kita menelaah jurnal punya peneliti lain, itu kan itu dari sudah ada. Jadi kita itu sebagai tangan kedua mengambil data sekunder. Bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti misalnya dari BPS, buku, laporan, jurnal, rekam medik, dan lain-lain. Tuh. Oke, ini yang terakhir terkait uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi sebenarnya poinnya udah selesai. Tadi ada instrumen, sudah kita bahas macam-macam instrumen, jenis data, sumber data, skala data, sudah kita bahas ya. Nah, sekarang ini ada sedikit tambahan terkait instrumen yang belum baku. Jadi ketika ada instrumen yang belum baku, itu maka yang perlu dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah,
Untuk apa? Supaya nanti instrumen yang kita gunakan itu bisa diterima atau terstandar gitu. Nah, apa bedanya antara uji validitas dan reliabilitas? Kalau validitas itu suatu uji yang mengukur ketepatan atau kecermatan pengukuran gitu. Jadi validitas itu apakah dinyatakan valid atau tidak. Kalau valid artinya alat tersebut bisa mengukur apa yang ingin kita ukur, tepat gitu dan cermat dalam pengukurannya. Itu namanya valid. Paham ya? Jadi uji validitas itu tadi uji untuk melihat apakah pertanyaan yang kita berikan itu bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Itu namanya valid. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas atau reliable. Reliable itu merupakan kestabilan pengukuran. Jadi apakah questionnaire yang kita bikin tadi itu akan stabil pengukurannya jika diujikan pada beberapa sampel gitu. Kalau dia reliable, maka artinya dia stabil dalam mengukur sampel. Oke, ini cara menguji validitas gitu ya. Cara menguji validitas itu ada dua, dengan manual ataupun dengan SPSS gitu. Jadi ini menggunakan program. Nah, yang dengan SPSS itu sudah ada saya sambungkan linknya di LMS ya. Jadi ada link YouTube gitu. Kemudian yang ini dengan manual, jadi menggunakan rumus person product moment gitu ya. Jadi dia menggunakan rumus person product moment. Kemudian dilanjutkan dengan uji T, baru nanti dilihat valid atau tidak. Jika nilai T hitung itu lebih dari T tabel, maka itu dinyatakan valid. Untuk T tabel itu nanti bisa dilihat, jadi ada memang tabel khusus, tergantung dari jumlah sampelnya berapa. Itu. Setelah itu baru dilihat penafsiran dari indeks korelasinya. Ini misalnya valid. Nah, habis itu misalnya valid, kita lihat tadi nilai T-nya. Berapa nilai T-nya? Tujuannya untuk melihat penafsiran dari indeks korelasinya. Jika nilainya 0,8 sampai 1, maka itu korelasinya sangat tinggi. Dari 0,6 sampai 0,7 gitu ya, itu tinggi. 0,4 sampai 0,599 cukup tinggi gitu, dan seterusnya. Jadi setelah tahu dia valid atau tidak, baru kita lihat nanti penafsiran dari indeksnya seperti apa. Ini rumusnya untuk person product moment. Sebenarnya yang paling gampang itu menggunakan SPSS ya, tinggal masukkan data langsung kebaca nanti. Nah, ini rumus untuk person product moment. Ini ada beberapa keterangannya. Nanti dilakukan penghitungan, kemudian dilihat nilai T-nya. Jadi kita tentukan dulu nilai R-nya. Setelah nilai R-nya baru dilakukan perhitungan nilai T-nya. Jika nanti nilai T-nya lebih besar dari T tabel, maka itu artinya datanya valid. Kemudian untuk uji validitas menggunakan SPSS, jadi ini Statistical Product and Service Solution. Ini ada dua cara untuk kalian melakukan uji validitasnya. Ini lebih gampang tuh pakai program sebenarnya. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan bivariate Pearson, yang kedua menggunakan corrected item total correlation. Nah, the bivariate Pearson ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dari instrumen yang ada. Jika nilai signifikansinya 0,05 gitu ya, maka dia dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar dari R tabel. Gitu. Nah, kemudian kayak ini sama aja sebenarnya sama di atas ya. Sebenarnya ini saya mau nulis jika nilai signifikansinya 0,05, dia tidak valid jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel gitu. Ini sebenarnya mau ditulis tuh kurang. Kalau dia kurang tuh tidak valid gitu. Intinya kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia dinyatakan valid. Itu. Yang kedua itu menggunakan corrected item total correlation. Ini nanti kalian bisa lihat video tutorialnya gitu. Kalau lihat video itu pasti lebih gampang untuk melakukan ujinya. Jadi setelah lihat videonya bisa dicoba. Yang corrected item total correlation ini juga sama. Jadi nanti kalian membandingkan dengan nilai R tabel. Tuh. Nanti dilihat. Jadi setelah kalian lihat hasilnya,
dilihat airtable-nya, kemudian dilihat item atau pertanyaannya nanti. Dari item atau pertanyaan dilihat apakah ada yang kurang dari airtable atau tidak. Jika misal nilai airtable-nya 0,632 misal. Nanti dilihat dari nilai item pertanyaan kita itu. Misalnya ada 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini dilihat mana yang nilainya kurang dari airtable, kurang dari 0,632, maka dia tidak valid. Itu yang corrected item total correlation. Ini contoh untuk melakukan pengukuran uji validitas gitu ya. Nah, misal ada 6 pertanyaan, ada pernyataan tidak setuju sampai pertanyaan yang setuju gitu. Nah, ini nanti caranya kalian hitung harga korelasi setiap butir soalnya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 dengan rumus persen product moment, jadi ngitungnya satu-satu kan ya. Kemudian dihitung harganya, kemudian cari harga T-nya, kemudian cari tabel dengan melihat tabel T gitu. Tabel T nanti dengan nilai DK-nya itu N kurang dari 2 dengan signifikansi 0,05, baru analisis keputusannya. Jika nilai T tabelnya lebih besar dari jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka dia valid. Tapi sebaliknya, jika T hitungnya lebih kurang atau kecil dari T tabel, maka dia tidak valid. Nah, ini untuk uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas, ini dia menggunakan rumus Sperman-Brown. Nah, ini rumusnya. Nah, dalam penggunaan metode ini sebaiknya jumlah pertanyaannya itu genap sehingga memudahkan ketika dia dibelah atau dipecah gitu. Karena perhitungan ini menggunakan pemecahan. Nah, dikatakan reliable jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Jadi dia dikatakan reliable. Kemudian yang gampang lagi uji reliabilitas itu menggunakan program SPSS, menggunakan Cronbach Alpha. Nah, nanti tutorialnya juga sama ada di YouTube, sudah saya linkkan. Nanti kalian bisa lihat punya orang yang memang sudah terlatih dalam melakukan SPSS gitu. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di sesi diskusi ya. Kita lanjutkan di sesi diskusi gitu. Materinya sudah selesai, nanti tinggal lihat tutorial di LMS. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.